Baik, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari handphonenya ditaruh dulu. Kita berdoa sebentar. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami kembali datang ke sekolah ini. Hari pertama kami bersekolah untuk term yang kedua. Kami melihat bahwa term yang kedua ini term yang singkat. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami agar dari awal term ini kami bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga term ini bisa kami tuntaskan dengan baik pula. Sebelum kami memulai aktivitas kegiatan belajar dan mengajar sepanjang hari pertama ini, kami memohon berkat Tuhan bagi setiap kami, menguatkan hati dan jiwa kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami dengar sungguh-sungguh menuntun kami untuk kami bisa tetap fokus pada apa yang kami kerjakan. Berkati kami dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, sebentar saja renungan pagi ini Mister ambil dari Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Begini firman Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi Mister bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Bermegah itu apa ya? Bangga gitu ya. Dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Teman-teman, agak ironis ya, kok Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, bermegah dalam kesengsaraan. Kok bisa ya bangga tapi sengsara gitu loh. Sengsara tapi bangga, kok bisa? Biasanya kebanyakan orang itu umumnya orang bangga karena keberhasilan, karena kejayaan, karena kesuksesan, karena popularitas yang dia miliki, karena hal-hal yang yang bisa dikategorikan sebagai keberhasilan ya. Hal-hal yang dinilai enak dan membahagiakan baru orang bangga. Ya kan, kita dipuji orang, kita disanjung orang, kita diakui sebagai orang yang punya kompetensi yang tinggi, bangga. Tapi menderita kok bisa bangga? Rasul Paulus bilang begini dalam surat Roma ini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Hari ini mungkin orang tua kita sudah settle ekonominya, usahanya, bisnisnya sudah mungkin ada yang autopilot juga. Papa mama kita nggak sehebat dulu bekerja lagi, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah barangkali. Tapi tahukah kalian bahwa kondisi hari ini itu mereka petik sebagai buah ya dari hasil kesengsaraan yang mereka jalani di tahun-tahun sebelumnya. Kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Mister lahir di keluarga yang sangat sederhana. Mister pernah cerita, hampir miskin. Bedanya Mister dengan orang-orang miskin itu apa? Kami itu satu keluarga karena petani, nanam padi, jadi nasi itu, stok padi di rumah itu selalu ada. Jadi kalau makan itu nggak pernah kekurangan. Kalau makan, walaupun lauknya ya apa adanya. Itu aja yang membedakan kami dengan orang miskin. Sementara orang miskin kan makan saja susah. Tapi walaupun begitu, Mister melihat dulu ya, kami itu sangat sengsara. Kenapa? Dari kacamata seorang Immanuel Ginting yang masih kecil, melihat teman-temannya di sekolah itu punya uang jajan, tapi dia sendiri nggak punya uang jajan.
nggak pernah jajan di sekolah, nggak pernah mampir di kantin, kalaupun mampir cuma nemenin temannya yang jajan, nggak pernah nyicipin apa dan seperti apa rasa makanan di kantin itu, nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah punya uang jajan. Saya merasa sengsara waktu itu. Tahukah kalian bahwa kesengsaraan itu mendorong saya untuk belajar lebih baik? Saya harus menjadi orang sukses, saya harus belajar, saya harus menjadi orang berhasil, saya harus kuat, saya harus tough, saya harus tangguh, saya harus bisa menjadi lebih baik. One day saya harus punya uang sendiri, one day saya harus punya uang lebih banyak supaya saya bisa keluar dari sengsara ini. Kondisi yang tidak enak itu mendorong saya, memotivasi saya untuk hidup lebih baik, berusaha lebih baik. Teman-teman, jangan menilai fatalistik sebuah kesengsaraan. Kesulitan seringkali Tuhan pakai untuk mendorong kita supaya lebih baik lagi, ya. Mungkin hari ini kalian tidak sengsara, one day ketika kalian merasa sengsara hidupnya, menderita hidupnya, mungkin Tuhan izinkan itu terjadi supaya kalian bangkit dan mengeluarkan energi, potensi kalian yang tersembunyi supaya kalian bisa lebih baik, ya. Kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Tapi lihat orang-orang yang hari ini lahir dari keluarga yang serba ada, serba punya, nggak ada endurance, nggak ada daya tahannya. Susah sedikit mengeluh, ya. Susah sedikit langsung kecewa, susah sedikit langsung ciut. Bukan hanya nyalinya, motivasinya, imannya pun ciut. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan yang namanya kesulitan. Teman-teman, tentu kita tidak mau mengalami kesulitan-kesulitan, tapi ingat, kesulitan itu tidak selalu menjadi racun. Kesulitan itu tidak selalu menjadi racun dalam hidup. Kesulitan ada kalanya membuat kita menjadi orang yang tangguh. Seorang yang hebat, atlet itu hebat, kenapa? Karena dia latihan terus. Itu kesulitan. Dan kesulitan itu membuat dia menjadi tahan uji, tangguh dalam hidupnya. Ya. Selamat berjuang dalam term yang kedua ini, guys. Term yang singkat, nanti akan Mister sampaikan. Mungkin ada yang tidak aware berapa minggu term yang kedua ini. Term yang singkat, belajar dengan baik, lebih baik lagi dari term pertama kemarin. SMA tidak panjang, ya, kalian sudah kelas 11 dan ini sudah masuk term 2, ntar lagi selesai, kemudian kelas 12 kuliah. Manfaatkan waktu yang ada dengan baik, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mendorong dan mengingatkan kami untuk kami tidak mudah menyerah, agar kami menjadi tangguh lewat kesulitan-kesulitan, kesengsaraan yang kami barangkali alami dalam hidup. Tolong kami agar apapun yang kami alami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami bisa melihat bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang pantang menyerah. Tolong ya Tuhan, anak-anak-Mu khususnya kelas 11-4 ini, tolong setiap mereka. Juga teman-teman kami yang tidak hadir, kiranya berkat Tuhan bagi mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.